Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai pemeriksaan diagnosa laboratorium untuk penyakit malaria, HIV, dan DBD. Oke, kita awali dulu dengan deteksi untuk penyakit malaria. Malaria pada dasarnya disebabkan oleh protozoa, gitu ya. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, malariae, dan ovale. Ini transmisinya, jadi faktornya itu melalui Anopheles sp, gitu. Nah, ditandai dengan kedinginan, demam, berkeringat sehingga kita sulit untuk melakukan kegiatan seperti itu ya. Nah, selanjutnya demam 48 jam ini terjadi pada infeksi Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, dan sedangkan 72 jam untuk infeksi Plasmodium malariae. Ini dapat juga terjadi double infection. Double infection terjadi pada Plasmodium vivax juga Plasmodium falciparum. Jadi bisa saja satu orang ini terdeteksi dua Plasmodium sekaligus begitu. Nah, kita bahas dulu mengenai siklus hidupnya. Kita awali dengan nomor satunya ini adalah nyamuk gitu ya. Nyamuk ini membawa darah yang berisi sporozoid gitu ya. Dia akan menggigit, kemudian menginjeksikan sporozoid. Nah, sporozoid ini masuk ke dalam sel hati gitu ya, sel hepar. Maka ini dinamakan siklus eksoeritrositik karena diawali dari masuknya sporozoid ke sel liver atau sel hepar. Nah, sel hepar ini akan mengalami kerusakan karena tadi adanya sporozoid gitu ya. Nah, mengalami kerusakan sehingga terbentuknya sison di dalam hepar gitu ya. Nah, si sison ini akan ruptur. Nah, ruptur ini langsung akan pecahan dari sison ini akan masuk ke dalam darah dan akan berkembang menjadi trofozoid yang imatur atau tahap cincin. Nah, ini sekaligus sebagai fase diagnostik. Kalau tadi fase infektifnya adalah masuknya sporozoid yang diinjeksikan dari si nyamuk tadi, nyamuk Anopheles gitu. Nah, nomor 6 tadi trofozoid. Nah, trofozoid yang imatur akan berkembang menjadi matur di dalam mana? Di dalam darah. Makanya dinamakan siklus eritrositik gitu ya. Ini terjadi di dalam darah manusia atau darah penderita malaria. Next, dari trofozoid yang matang, dia akan berkembang lagi menjadi sison. Jadi awalnya sison itu tidak hanya di hepar, tapi juga di darah manusia. Selanjutnya, sison ini akan ruptur dan dia akan kembali lagi menjadi trofozoid. Ini di dalam darah. Nah, selain itu, trofosit juga nantinya akan berkembang menjadi gametosit, gitu ya. Gametosit ini juga sebagai fase diagnostik. Gametosit akan berkembang, gitu ya, menjadi jantan dan betina. Ini ukurannya berbeda-beda, tergantung bentuknya pun juga berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Nah, nanti gametosit akan terbawa, ini tertelan oleh si nyamuk gitu ya. Jadi nyamuk menginjeksikan sporozoid, dia juga akan secara tidak langsung juga akan menelan gametosit begitu. Nah, gametosit ini akan berkembang menjadi makrogamet dan mikrogamet, selanjutnya akan berkembang jadi ookinet. Ookinet akan berkembang jadi ookista. Ookista yang ruptur akan melepaskan sporozoid. Jadi yang bertanda panah biru ini yang terjadi dalam tubuh penderita manusia dalam hal ini. Nah, sedangkan yang merah ini terjadi pada tubuh nyamuk, sehingga dinamakan siklopropagatif. Jadi pembiakan dan perkembangannya dari siklus sporogonik ada di dalam tubuh si nyamuk Anopheles. Oke, demam malaria tadi sudah disebutkan bahwa untuk demam vivax ini akan meningkat pada 12 jam pertama, kemudian turun dan akan meningkat lagi pada 48 jam. Seperti itu. Nah, begitu terus dan berulang. Nah,
Demikian pula dengan yang malariae. Kalau malariae bedanya tadi Vivax itu 48 jam, kalau malariae ini lebih lama gitu ya, 12 jam dia akan suhunya meningkat, kemudian turun, bahkan menurun sampai ke hampir ke 60 jam, dan 72 jam dia akan naik gitu. Berbeda dengan falciparum yang tidak beraturan begitu ya, dia akan naik meningkat pada 12 jam, kemudian mendekati 24 dia akan turun lagi drastis, kemudian akan naik lagi 48 jam seperti itu. Jadi ini akan berbeda-beda fase demam dari malaria falciparum, malaria vivax dan ovale, kemudian malariae ini berbeda-beda fase demamnya. Nah, untuk diagnosa malaria sendiri, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah sediaan darah tipis dan tebal, ini dengan menggunakan pewarnaan Giemsa. Nah, sediaan darah tipis dan tebal ini merupakan gold standar atau standar baku dari diagnosa malaria. Kita ingin tahu apa spesiesnya dan kemudian bagaimana keberhasilan dari treatment malaria. Selanjutnya kita bisa lakukan lagi dengan RDT malaria atau juga lebih dikenal dengan metode dipstick begitu. Selanjutnya kita bisa gunakan dengan molekuler, PCR dan LAMP. Untuk metode pemeriksaan, karena kita dalam hal ini mengkaji tentang imunoserologi, maka kita melakukan pemeriksaannya dengan RDT. Jadi RDT ini bukan merupakan pemeriksaan utama, tapi dia hanya sebagai pendukung bahwa pasien tersebut memang mengalami infeksi malaria falciparum saja atau malah double infection. Metodenya kita gunakan adalah metode imunokromatografi. Di sini ada zona kontrol, kemudian ada T1 dan T2. Nah, T1 ini untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi terhadap Plasmodium falciparum, sedangkan untuk yang T2 itu PAN. Jadi PAN ini untuk mendeteksi ada tidaknya Plasmodium antibodi ya terhadap Plasmodium ovale, malaria dan Vivax. Gitu. Meskipun ada juga kit yang untuk T2-nya PAN ini bisa mendeteksi falciparum juga begitu. Prinsip pemeriksaan antibodi apabila antibodi monoklonal, dalam hal ini antibodinya sudah spesifik ya monoklonal, yang terdapat pada garis PAN atau laktat dehidrogenase untuk mendeteksi Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae bersama dengan antibodi monoklonal histidine rich protein 2 atau HRP2 untuk mendeteksi Plasmodium falciparum berikatan dengan sampel dan buffer yang mengalir melalui membran nitroselulosa, maka antibodi monoklonal terkonjugasi dengan colloidal gold untuk PLDH akan timbul warna pada zona tes PAN. Artinya kalau timbul warna pada zona tes PAN, maka dia akan terdeteksi nih, PLDH ini akan terdeteksi untuk Plasmodium falciparum, Vivax, ovale dan malariae. Ini secara otomatis orang ini akan terkonfirmasi positif atau reaktif terhadap Plasmodium vivax, ovale, malaria. Jadi sudah terjangkit malaria vivax, malaria ovale dan malaria malariae. Begitu. Apabila sampel mengandung HRP2 ini sangat spesifik untuk mendeteksi adanya Plasmodium falciparum. Jadi kalau mengandung HRP2, dia akan mengikat antibodi anti HRP2 yang terdapat pada zona tes Plasmodium falciparum atau PF, maka kompleks ini akan muncul perubahan warna pada zona tes PF. Perubahan warna ya, kayak gitu. Nah, bagaimana kita melakukan cara kerjanya? Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada suhu ruang. Untuk penyimpanan kit disarankan pada suhu 1-40 derajat Celcius. Beri identitas pada test card yang digunakan. Ini
ID card testnya ada di sini. Kemudian tempatkan test card pada permukaan horizontal, jadi jangan sampai permukaannya bergelombang, disarankan untuk yang rata begitu. Ambil sampel sebanyak 5 mikroliter. Nah, untuk bisa mendapatkan sampel ini kita gunakan terlebih dahulu desinfeksi pada kapiler gitu ya, kapiler permukaan kita gitu ya. Pada ini kita manggilnya darah kapiler dari jari ketiga atau jari keempat begitu. Ini desinfeksi, kemudian kita lakukan ambil pengambilan darah dengan autoklik, kemudian darah yang pertama diusap gitu. Nah, itu pengambilannya gitu. Tadi kan sudah diambil dengan ditusukkan ya dengan autoklik, maka darahnya kan keluar begitu. Nah, darahnya jangan lupa tadi sudah saya sebutkan bahwa darahnya harus diusap dulu dengan kapas yang bersih, dan baru kita ambil dengan disposable pipette begitu. Disposable pipette ini ada pada kit yang kita gunakan seperti itu. Dan harap berhati-hati untuk selalu membaca insert kit yang dari setiap kit yang kita gunakan, karena bisa jadi kit satu dengan kit yang lain berbeda walaupun prinsipnya sama begitu, prinsip pemeriksaannya. Oke, tadi kalau sudah diambil dengan disposable pipette, dimasukkan pada sample well. Sample well-nya ini yang ada bertanda berwarna merah gitu ya, karena untuk sampel. Kalau yang ini untuk buffer hingga menyentuh bagian dasar. Nah, setelah sampel yang masuk, kemudian kita tambahkan 3 tetes buffer atau 90 mikroliter pada area sumuran buffer. Ini hasil dibaca 20 menit. Setelah sampel dimasukkan, nah hasil tidak akan akurat bila sampel dibaca lebih dari 30 menit. Nah, apabila spesimen dapat terbaca dalam waktu kurang dari 5 menit, hal demikian menandakan spesimen sangat reaktif, namun tetap disarankan untuk pembacaan hasil dalam 20 menit. Jadi meskipun 5 menit itu sudah bisa terbaca karena saking reaktifnya, maka tetap kita lanjutkan pembacaannya sampai 20 menit. Jangan sampai lebih dari 30 menit, nanti tidak akan akurat. Interpretasi hasilnya. Baik, interpretasi hasilnya ini sampel masuk, ini tambahkan buffer. Kemudian kalau negatif ini terjadi pada ini maksudnya tidak ada ya. Nanti jangan keliru. Yang bold ini artinya reaktif begitu ya. Artinya terjadi reaksi. Kalau negatif hanya zona kontrol saja yang terwarnai. Kemudian kalau non falciparum malaria ini zona kontrolnya terwarnai, tetapi zona PAN-nya yang terwarnai. Jadi ini untuk spesifik ke falciparum, ke malariae, ovale dan vivax begitu. Ini kalau yang terwarnai adalah zona kontrol dan zona PAN. Begitu. Kalau di sini infeksinya campuran atau double infection, maka di sini akan terwarnai yaitu adalah zona kontrol, kemudian zona PAN untuk falciparum, untuk yang ovale, vivax dan malariae. Kalau ini ada untuk falciparum seperti itu. Nah, kalau hanya terinfeksi falciparum saja bagaimana? Maka otomatis yang terwarnai adalah zona kontrol dan anti falciparum. Jadi yang bawah dengan yang atas, yang tengah tidak terwarnai. Kalau yang terwarnai hanya zona tengahnya aja, T2 saja, itu bagaimana? Berarti invalid. Atau kalau tidak terwarnai sama sekali, jelas itu invalid. Baik, di sini tadi positif PK apabila positif pada PF dan PAN, maka dia indikasi terinfeksi Plasmodium falciparum, itu parasimptemianya rendah. Kalau PF-nya negatif, PAN-nya positif, maka dia indikasi vivax, ovale atau malariae. Kalau dua-duanya positif, baik pada PF, zona PF dan PAN, maka indikasinya adalah infeksi campuran. Kalau negatif hanya terbentuk warna pada zona kontrol, sedangkan invalid ini tidak terjadi perubahan warna pada zona kontrol, tapi pada tesnya malah terwarnai. Jadi ini harus dilakukan pengujian baru seperti itu.
Ya, baik, itu sekilas untuk malaria. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan HIV. HIV ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virusnya adalah Human Immunodeficiency Virus. Kalau kita merujuk dari katanya Human Immunodeficiency, jadi kita akan mengalami kekurangan gitu ya pada sistem imun gitu. Jadi virus ini akan mengacaukan sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya, virus ini akan serupa dengan HTLV atau Human T-lymphotropic virus karena sama-sama berasal dari transmisi zoonotik yang ditemukan pada primata. HIV dan HTLV sama-sama tergolong dalam familia Retroviridae, tapi HIV tergolong dalam genusnya Lentivirus. Jadi sama-sama familia, hanya berbeda genusnya saja. Selanjutnya ada dua tipe HIV. Yang pertama adalah HIV 1, kemudian yang kedua adalah HIV tipe 2. Ini HIV tipe 1 lebih prevalent dibandingkan dengan HIV tipe 2 karena ini sifatnya pandemik gitu ya. Nah, untuk HIV 2 hanya ditemukan pada Afrika Barat. Untuk struktur HIV ini ada kapsid, kemudian ada nukleokapsid, ada virus RNA, ada protease, matriks protein, dan ada membran protein. Selanjutnya HIV 1 itu dibagi menjadi 4 grup. Grup M, main, N, O itu outlier, N non-M dan atau non-O. Kemudian P-nya itu adalah probable. Infeksi HIV ini dapat merusak kekebalan tubuh seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan membuat tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi bakteri, virus, fungi, dan protozoa. Nah, nanti kalau kondisinya ini akan parah begitu ya, dia akan mengalami acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Jadi awalnya diawali dulu dari HIV, nanti kalau kondisinya semakin parah gitu nanti akan menjadi AIDS. Nah, HIV 1 dan 2 secara spesifik evolusi dari simian immunodeficiency virus tadi dari primata. SIV akan mengalami infeksi berbagai spesies monyet atau old world monkey dan simpanse. Ini faktor risiko HIV, penggunaan tatonya itu jarumnya secara bersamaan gitu ya, gonta ganti pasangan, kemudian penggunaan narkoba suntik, ini donor darah, transplantasi organ, dan ibu hamil dengan resiko HIV, ini tertular dari suaminya. Nah, penularan HIV sendiri ini melalui apa saja? Yang jelas hubungan seksual tanpa kondom dan ini bergonta-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik secara bergantian, ini peralatan medis yang non-steril, kemudian transfusi darah, ibu yang HIV ke bayi atau transplasental gitu. Nah, sebagai tenaga kesehatan tolong diupayakan kita mengupayakan supaya tidak tertusuk jarum dari penderita HIV. Misalnya kita mau ambil darah, itu kita harap berhati-hati. Karena kalau kita tidak berhati-hati, bisa saja jarumnya masuk dan tidak sengaja tertusuk oleh kita, malah kita bisa terkena transmisi dari penyakit HIV. Selanjutnya, HIV tidak akan mungkin ditularkan pada orang yang hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Penggunaan toilet bersama, makan bersama, berenang, jabat tangan, berpelukan, berciuman, bahkan gigitan serangga. Semuanya transmisinya lewat seksual. Nah, kepentingannya apa untuk tes HIV? Kita ingin mendeteksi infeksi HIV pada seseorang yang beresiko tinggi tertular HIV sehingga dia akan cepat memperoleh pengobatan. Kalau tadi tidak dapat pengobatan, bisa saja nanti akan mengarah ke AIDS. Meyakinkan bahwa darah atau organ yang akan transplantasikan tidak terinfeksi HIV pada pendonor darah atau pendonor organ tubuh. Jadi ya memang kalau kita gitu ya PMI, orang yang mau donor darah memang dites dulu darahnya. Benar-benar ada sifilis atau HIV atau penyakit menular seksual lainnya seperti itu. Tujuannya adalah mendeteksi keberadaan virus, kemudian screening darah atau organ, diagnosis infeksi HIV pada individu, melakukan surveillance atau penelitian.
Selanjutnya metode screeningnya ada imunokromatography, ELISA, dan Western blotting. Untuk yang awal, ini screening awal kita gunakan imunokromatography. Langkahnya hampir sama dengan tadi ya yang sebelumnya, yaitu malaria gitu. Kita masukkan dulu darahnya, sampel darah. Ini kita gunakan adalah serum. Kalau malaria itu darah tepi, kalau HIV ini bisa kita gunakan serum atau whole blood begitu. Bahkan plasma juga bisa begitu. Ini masukkan dalam sumuran. Kemudian ini 1-2 adalah untuk mendeteksi HIV 1 dengan HIV 2 gitu. Jadi, nah setelah masukkan ke serum, sumuran serum masukkan dalam buffer tadi ya, masukkan buffer. Setelah itu kita amati selama kurang lebih 15 menit begitu. Nah, tadi itu screening awalnya HIV. Lalu apabila hasil tes HIV dinyatakan positif, maka perlu dilakukan uji konfirmasi ELISA sebanyak 3 kali. Kalau tadi screening awal imunokromatography positif atau reaktif gitu ya, kita akan lanjutkan lagi dengan ELISA sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali sudah positif, maka akan dilanjutkan lagi dengan Western blotting. Western blotting untuk tahu proteinnya begitu ya, protein virusnya. Nah, Western blotting ini pertama sampel antigen melalui separasi gel. Ini masukkan dalam tangki blottingnya, kemudian terjadi pelabelan antibody ini dalam immunostaining blot gitu. Kemudian ada autoradiografi, nanti kemudian hasilnya dalam bentuk band-band seperti ini. Band-band itu pita-pitanya begitu. Ini negatif, ini kontrol negatif, ini kontrol positif, sedangkan ini untuk pasiennya gitu ya, pemeriksaan pada pasien. Prinsip dari pemeriksaan HIV metode imunokromatography adalah apabila antibodi HIV 1 dan 2 berikatan secara spesifik dengan anti-HIV. Ini jadi yang pertama ini sampelnya, kemudian ada antibodi terhadap anti-HIV gitu ya. Antibodi anti-HIV. Kemudian di sini secara spesifik berikatan dengan anti-HIV 1-2 yang terikat pada membran nitroselulosa. Membran nitroselulosa ada di sini sebagai fase padat, kemudian dia akan berikatan dengan anti-HIV yang telah membentuk kompleks dengan colloidal gold conjugate yang digunakan untuk deteksi antigen rekombinan, kemudian terjadi perubahan pada zona tes. Jadi begini, ini serumnya masuk, kemudian di dalam nitroselulosa ini ada antibodi HIV dan ada IgG antibody. Nah, kemudian nanti akan berikatan dengan colloidal gold conjugate. Nah, colloidal gold conjugate ini akan dari kompleks ini akan berikatan dengan colloidal gold conjugate, kemudian akan berikatan pada HIV, antigen HIV yang terdapat pada zona tes. Nah, kalau serumnya mengandung virus HIV, maka dia akan terjadi perubahan warna, kalau tidak, tidak begitu. Selanjutnya kompleks tadi akan terus berikatan dengan anti IgG gold antibody begitu. Jadi antibody IgG nanti akan berikatan juga pada dengan anti IgG pada zona kontrol seperti itu, sehingga zona kontrol terwarnai. Bagaimana terwarnai? Karena terwarnanya dari kompleks ini colloidal gold conjugate. Nah, seperti itu. Cara kerjanya tadi serum darah sudah saya jelaskan gitu ya, bisa serum darah, bisa whole blood begitu, bisa juga plasma. Itu kita pakai serum, masukkan dalam well S, kemudian tambahkan buffer 2 tetes. Kemudian pembacaan dilakukan setelah 20 menit pengujian. Ada yang 15 menit, ada 20 menit. Jadi ketika kita bekerja sebaiknya kita lihat insert kitnya terlebih dahulu. Oke, untuk pembacaan hasilnya adalah kalau positif, zona kontrolnya terwarnai, terjadi perubahan warna pada zona kontrol dan zona tes. Kalau negatif hanya perubahan warna pada zona kontrol saja, sedangkan invalid kalau
terjadi perubahan warna hanya pada zona tes tapi tidak terjadi perubahan warna pada zona kontrol. Begitu juga kalau tidak terjadi perubahan warna baik pada zona kontrol maupun zona tes. Next, ini kita akan bahasan terakhir yaitu demam berdarah denggi. Ini sangat sering terjadi di masyarakat seperti itu ya. Demam berdarah gitu ya. Secara garis besar ini disebabkan oleh virus denggi atau dengue. Ini terdiri dari 4 serotipe. Jadi perbedaan serotipe ini tergantung pada antigennya begitu ya. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4 saya mengambil dari penelitian yang et al 2015. Nah, Aedes aegypti ini sebagai vektor dari DBD. Nah, manifestasi dengue terbagi menjadi dengue fever atau demam denggi. Nanti akan berkembang kalau manifestasinya mulai berat gitu ya, akan menjadi dengue hemorrhagic fever atau yang lebih kita kenal sebagai demam berdarah denggi, dan dengue shock syndrome atau denggi dengan shock gitu ya, disertai shock begitu. Ini tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah penderita DBD. Di tahun 2014 ada 100.347 kasus dan tahun 2016 menjadi 204.171 kasus. Nah, manifestasi infeksi virus denggi dan virus denggi ini kalau kita lihat ada yang asimptomatik dan simptomatik. Nah, virus denggi ini khas simptomatik karena diawali dengan demam gitu ya. Nah, ini simptomatik ini terbagi menjadi demam yang tidak terdiferensiasi atau yang sulit dibedakan karena dia adanya sindrom virus begitu ya. Jadi kita ingin pada demam awal kita akan sulit membedakan gitu ya. Jadi kita akan tahu bahwa ini demam tinggi. Nah, makanya ketika hari pertama demam itu kita harus cek dengan NS1, non-struktural 1 untuk deteksi antigen dari DB begitu. Nah, selanjutnya demam ini akan menjadi demam denggi. Demam denggi nantinya akan disertai demam denggi yang tanpa hemoragik atau dengan hemoragik. Kalau yang dengan hemoragik nanti akan menjadi DHF begitu. Nah, itu disertai juga dengan DHF. Ini DHF ada yang dengan kebocoran plasma. Kalau sebelum ini tanpa kebocoran plasma. Kalau DHF yang ini adalah yang disertai dengan kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu ditandai dengan bagaimana? Dengan nilai hematokritnya lebih dari sama dengan 20%. Nah, ini ada DHF non-shock. Ini adalah DHF dengan sindrom shock. Jadi pendarahannya, bleedingnya parah dan sehingga kita jadi shock kejang-kejang dan akan berujung dengan kematian. Expanded dengue syndrome, kemudian ini ada isolasi organopati begitu. Nah, ini virus dengue, bentuk viral genom virusnya. Ini termasuk dalam flavivirus, ada nucleocapsid, E dan M protein E dan protein M, dan ada envelope-nya, viral envelope gitu ya, warnanya bagus. Ada dominasi warna kuning, biru, dan merah. Ada hijau sedikit begitu ya. Nah, virus ini parasit yang hidup dalam sel hidup. Jadi kita harus bisa membedakan infeksi penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur begitu. Kalau virus ini sangat khas. Ketika di udara biasa gitu ya, itu di luar sel gitu dia akan hidup sebagai partikel, tapi kalau ketemu inang yang cocok begitu dia akan langsung menginfeksi. Ya, Dengue termasuk dalam golongan B arthropod-borne disease gitu atau arbovirus. Dia termasuk dalam Flaviridae, genusnya adalah Flavivirus. Virion dengginya partikelnya sferis atau bulat, kemudian bulat lonjong gitu ya. Diameternya nucleocapsid 30 mikrometer, kemudian ketebalannya selubung 10 nanometer, diameter virionnya 50 mikrometer. Genomnya single stranded atau pilinannya
single, tunggal begitu ya. Kalau double stranded itu pilinannya double gitu, majemuk begitu ya. Panjangnya kira-kira 11 kb. Kemudian virus dengue stabil pada pH 7-9 dan suhunya rendah. Kemudian sedangkan pada suhu yang relatif tinggi, inefektifnya cepat menurun. Sifat virus dengue sangat peka terhadap zat kimia seperti sodium deoksikolat, ether, kloroform, dan garam empedu karena dia ada lipid envelope. Ada 4 serotipe tadi sudah disebutkan, dengue 1, 2, 3, dan 4. Nah, khasnya kalau tadi demam berdarah, malaria ya, maaf. Kalau malaria ini demamnya demam menggigil, kita sampai menggigil, terus kemudian sampai kita tidak bisa beraktivitas. Kalau ini memang hari pertama gitu ya, dia demamnya adalah demam pelana kuda gitu. Demam pelana kuda dihadirkan tinggi sampai 40 derajat 3 hari pertama gitu, naik turun, kemudian akan terjadi penurunan drastis gitu ya sampai ke 37 derajat. Ini 4-5 fase kritis. Selanjutnya kalau naik lagi ini perlu perawatan khusus di rumah sakit. Ini menaik lagi 6-7 adalah fase penyembuhan begitu. Nah, 3 hari pertama ini yang kita harus tahu pemeriksaan NS1 begitu. Selanjutnya 4-5 ini pemeriksaan serologi yaitu IgG, IgM. Nah, hanya saja sekarang gitu ya mulai dikembangkan bahwa tidak lagi menggunakan NS1 tetapi sudah menggunakan PCR. PCR jauh lebih sensitif dibandingkan dengan pemeriksaan NS1. Ini klasifikasi keparahan dengue berdasarkan dengue tanpa tanda peringatan begitu ya. Ini hanya memenuhi sedikitnya 2 kriteria atau ini lama ya durasinya 2-7 hari. Ada mual muntah, kemudian ada eksantema, sakit kepala, nyeri pada mata, mialgia, nyeri otot. Selanjutnya petekia, kemerahan. Ini harus ada tes tourniquet atau rampelit gitu ya. Dan ini leukopenia. Ini dengan tanda warningnya, tanda peringatan ya, ada 8. Kemudian derajat keparahannya ini ada shock, kemudian bleeding parah, kemudian ada beberapa organ yang lain yang kena seperti itu. Gejala demam berdarah ya, ini kita tidak bisa hanya berdiri sendiri, jadi memang butuh sinergi dari beberapa tenaga kesehatan yang lain. Contohnya dia adalah entomologi kesehatan. Jadi orang-orang entomologi kesehatan akan selalu meninjau tentang nih sarang nyamuknya, jangan sampai timbul sarang dari, kalau Aedes aegypti ini kan suka sekali pada kontainer bekas yang ada genangannya seperti itu. Jangan sampai ada genangan gitu. Awalnya tuh dia awali dari suka mengoleksi barang bekas, terus kemudian timbul genangan air terutama pada musim hujan begitu ya. Nah, nyamuknya akan menggigit pasiennya. Setelah itu penderitanya akan kedinginan begitu ya, menggigil, tidur menggunakan selimut tebal, dan 4-nya ini dia akan mulai dikompres dan duduk kursi. Kalau parah gitu dia akan keluar darah mimisan gitu ya. Nah, ini juga tanda lain 2-7 hari, ulu hatinya sakit, bintik-bintik merah pada kulit, gelisah, tangan dan kakinya dingin, kemudian kadang terjadi perdarahan dari hidung, mimisan, kemudian kalau sudah berat kondisinya terjadi shock, dan kemudian akan timbul buang air atau muntahnya merah. Nah, ini buang air besar warnanya hitam, menstruasi tambah banyak, kemudian demamnya turun tapi memburuk gitu ya kondisinya. Ini harus dibawa segera ke rumah sakit atau puskesmas begitu. Perut membuncit, volume air kencing berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, penanganannya bagaimana? Dia harus minum air banyak untuk mengatasi dehidrasi.
Kalau tubuh kita panas gitu ya, suhunya tinggi, cenderung akan mudah dehidrasi, sehingga perlu minum air yang banyak. Ini suhunya tinggi, dikompres dengan air hangat, dan selanjutnya berikan obat penurun panas. Nah, kalau tanda-tanda DBD, misalkan ada petekia, terus kemudian muntah darah gitu ya, itu segera ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini jadi perjalanan penyakitnya. Nah, demamnya tinggi, ini dehidrasi tadi, sehingga kita butuh minum, kemudian turun. Nah, kita akan naik lagi pada 5-6, ini shock breathing gitu. Ini ada reabsorpsi kelebihan cairan begitu. Ini tanda klinisnya. Kemudian perubahan laboratoriumnya bagaimana? Ini hematokritnya meningkat sedikit, kemudian akan turun gitu ya, kebocoran plasma gitu. Maaf, ini saya salah ya, saya salah lihat gitu. Ini yang plateletnya akan naik, kemudian akan menurun drastis, terus agak naik tinggi, kemudian akan naik lagi untuk masa penyembuhan. Jadi namanya trombositopenia begitu ya, trombositnya di bawah nilai normal. Nah, sedangkan hematokritnya ini naik gitu, bukan turun ya. Maaf, tadi saya salah lihat. Plateletnya akan cenderung turun, tapi hematokritnya naik. Ini pada perubahan laboratorium. Ini perubahan laboratorium ini parameter hematologi. Sedangkan virologi atau serologinya, viremia, ini deteksi viremia demam awal hari pertama, ini harus dideteksi dengan NS1 pada hari pertama demam. Nah, sedangkan fase ke-5 ke-6 gitu ya, 5-6 hari setelah munculnya demam, ini baru kita deteksi ada tidaknya antibodi terhadap IgM, IgG, tinggi. Nah, ini WHO mengklasifikasikan tadi DF, ada DF itu dengue fever, demam yang diikuti dengan dua atau beberapa ciri berikut begitu ya. Sakit kepala, nyeri mata, kaku otot, kelemahan otot gitu ya. Kemudian artalgia, nyeri tulang, kemerahan, manifestasi hemoragik, ini tidak disertai dengan kejadian kebocoran plasma. Jadi kalau demam dengue saja itu tidak disertai dengan kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu dimulai dari DHF atau demam berdarah dengue. Laboratoriumnya bagaimana? Ini leukopenia. White blood cell-nya kurang dari sama dengan 5000 cells per milimeter kubik. Trombositopenia kurang dari 150.000 cells per milimeter kubik. Kemudian peningkatan hematokrit jadi 5-10%. Kalau demam dengue dia hanya peningkatannya sampai 10%. Kalau sudah kebocoran plasma itu lebih dari sama dengan 20%. Ini tidak disertai dengan kehilangan plasma ya. Ini DHF1, ini demam dan disertai dengan manifestasi hemoragik. Ini kalau sudah manifestasi hemoragik diketahui dari mana? Dari tes tourniquet yang positif begitu. Ini trombositopenia kurang dari 100.000 cells per milimeter kubik. Selanjutnya ada peningkatan HCT. DHF yang derajat 2 ini ditandai dengan dia grade 1 sama dengan grade 1 tetapi ada pendarahan spontan. Kalau yang DHF1 tidak disertai dengan pendarahan spontan, hanya ada bocoran plasma. Kalau yang DHF2 ini disertai dengan pendarahan spontan yang keluar lewat hidung, mulut gitu ya. Ini trombositopenia kurang dari 100.000, jadi trombositnya semakin menurun gitu ya, sedangkan hematokritnya semakin meningkat gitu ya, lebih dari sama dengan 20%. Selanjutnya DHF3 ini sudah kegagalan sirkulasi, jadi terjadi sama seperti DHF1-2 tapi ditambah dengan kegagalan sirkulasi, yaitu nadinya lemah, kemudian tekanan pembuluh darahnya sudah mulai sempit, ini hipotensi dan restlessness gitu ya. Ini selanjutnya ini trombositopenia sama gitu ya, sebagian besar kalau sudah masuk DHF itu trombositopenia dan HCT-nya meningkat. Selanjutnya DHF4 yaitu dia disertai dengan shock. Jadi tekanan darah dan jadi nadi dan tekanan darahnya itu sudah mulai tidak terdeteksi gitu karena shock ya, kejang-kejang gitu.
Ini trombositopenia sama kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik. Nah, hasilnya juga meningkat. Nah, DHF12 disebut dengan DHF, tapi DHF tipe 3 dan 4 dikategorikan sebagai DSS atau Dengue Shock Syndrome. Uji diagnostik ini hari pertama gitu ya, NS1, kemudian ini isolasi virus dan deteksi RNA. RNA-nya kenapa? Karena virusnya jenisnya RNA, bukan DNA. Jadi virus itu lebih spesifik. DNA saja atau RNA saja. Ini deteksi viremia, deteksi adanya virus. Selanjutnya ini untuk yang hari pertama demam. Ini onset pertama demam, hari pertama. Selanjutnya hari keempat sampai kelima ini kita ingin tahu IgM primer gitu, antibodi primer IgM atau IgG-nya gitu. Kalau IgM baru pertama kali kena dengue gitu ya. Sedangkan kalau yang IgG itu kalau sudah misalkan setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian kena lagi gitu ya, maka IgM-nya akan cenderung turun, tapi IgG-nya yang naik gitu. Jadi kalau infeksi primer baru pertama kali kena dengue gitu ya, demam berdarah, dia akan cenderung IgM-nya yang naik gitu. Kalau sudah pernah kena dengue untuk yang kedua kalinya begitu, maka imunoglobulinnya adalah imunoglobulin G yang akan tinggi. Ini koleksi penyimpanan dan pengiriman spesimen ini saya ambil dari WHO begitu ya. Pada fase akut pengambilan darah 0 sampai 5 hari setelah onset demam, ini ada, kita harus perhatikan retraksi bekuannya 2 sampai 6 jam, 4 derajat Celcius. Serumnya disimpan dalam minus 70 derajat Celcius. Ya, kalau serum disimpan itu dalam minus 70 kuat sampai 1 tahun begitu. Tempatnya dalam dry ice. Jadi disimpannya dalam dry ice gitu ya. Jadi kalau disimpan, kemudian kalau penghantarannya bagaimana? Misalnya rumah sakit satu dengan yang lainnya, yang satu tidak bisa nih fasilitas yang pertama, vaskes pertama tidak mampu melakukan sehingga harus dirujuk. Maka ini ketika merujuk dan membawa sampel serumnya, maka harus disimpan dalam dry ice gitu. Konvalesen ini dari plasmanya, yaitu 14 sampai 21 hari setelah demam terjadinya onset ya, pertama kali kejadian penyakit, kemudian 2 sampai 24 jam ini pada suhu ambien, suhu ruang. Serumnya minus 20 derajat gitu, ini disimpan dalam frozen begitu. Ini kalau jaringan segera setelah kematian, ini disimpan dalam 70 derajat Celcius dalam formalin, ini dry ice atau ambien atau suhu ruang gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan laboratorium untuk DF dan DHF begitu? Pertama ini banyak, ini ada isolasi virus, kemudian deteksi asam nukleat virus, deteksi antigen virus, tes imunologi, dan parameter hematologi. Ini untuk isolasi virus, ini metode yang direkomendasikan adalah inokulasi dari nyamuknya. Kita ingin tahu RNA-nya begitu dari virus, dari nyamuk ya, tubuh nyamuk. Jadi nyamuknya itu di grinder gitu. Selanjutnya ada inokulasi dari kultur sel serangga, dinamakan CN636, klonnya Aedes albopictus, sel Aedes albopictus. Inokulasi dari kultur mamalia atau sel vero, ini konfirmasinya pada infeksi dengue-nya bagaimana? Ini kalau virus dengue bereplikasi pada titer yang tinggi 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7 dalam 1 jam hingga 5 hari begitu ya. Jadi cepat memang untuk replikasinya. Kehadiran adanya antigen pada kepalanya si nyamuk gitu ya bisa didemonstrasikan melalui IVA gitu. Jadi memang kenapa kepala nyamuk gitu ya? Karena di situ ada proboscis. Nah, proboscisnya akan mengeluarkan saliva begitu. Salivanya isinya virus dengue begitu. Terus tadi yang inokulasi, munculnya antigen pada sel melalui imunofluoresen, ini ada perpendaran begitu ya. Kemudian ada efek sitofatik dan pembentukan plak pada sel mamalia. Ini sedikit efisien gitu ya.
Nah, kalau molekulernya bagaimana? Ini untuk deteksi asam nukleat ada RT-PCR, kemudian nested RT-PCR, ada one step multiplex RT-PCR, ini saya ambil dari WHO ya. Kemudian real time RT-PCR dan metode amplifikasi isotermal. Nah, untuk deteksi antigen virus, ini NS1 non-structural protein 1 pada hari pertama demam. Ini hari pertama demam langsung dideteksi. Nah, hanya saja ada beberapa penelitian terbaru bahwa sebenarnya NS1 ini sudah tidak lagi kita gunakan. Ada seperti itu, ada vaskes yang mulai meninggalkan NS1 dan beralih ke PCR untuk yang lebih sensitif. Tes imunoserologinya bermacam-macam, ada HI, hemaaglutinasi inhibisi, ada fiksasi komplement, selanjutnya ada tes netralisasi, ada IgM capture, enzim like immunosorbent assay atau MAC, M-nya itu dari IgM, C-nya itu capture gitu ya. Kemudian indirect IgG ELISA dan RTT IgM IgG dengue. Nah, yang kita pelajari adalah termasuk kita praktikumkan adalah imunoserologi IgM dan IgG. Pemeriksaan antibodi IgM IgG yang spesifik berguna dalam diagnosa infeksi virus dengue. Ini hanya kita mendiagnosa primer, sekunder, atau justru infeksi lampau begitu. IgM terdeteksi mulai hari ke-3 sampai ke-5, meningkat sampai minggu ke-3, menghilang setelah 60 sampai 90 hari. Nah, IgG pada infeksi primer terdeteksi mulai hari ke-14, pada infeksi sekunder terdeteksi mulai hari ke-2. Jadi kalau baru pertama kali kena itu IgM-nya yang meningkat tadi. Nah, sedangkan IgG-nya setelah 14 hari. Tapi kalau sudah kena, misalkan setahun kemudian kita kena lagi, maka pada hari kedua itu sudah mulai terbentuk IgG. IgM-nya turun begitu. Nah, ini interpretasi hasilnya adalah kalau pada IgG-nya positif sedangkan IgM-nya positif, kalau dua-duanya positif maka infeksi sekunder atau infeksi lampau. Misalnya nih hari ini kena, kemudian 10 tahun kemudian gitu ketika dideteksi gitu ya, dua-duanya positif, maka itu infeksi sekunder gitu ya. Misalkan kita terkena hari ini, terus ternyata 5 tahun yang lalu kita pernah kena gitu, itu infeksi sekunder atau infeksi lampau. Bisa juga gitu ya. Kemudian IgG-nya negatif sedangkan IgM-nya positif, ini infeksi primer, baru pertama kali. Nah, kalau IgM-nya negatif, IgG-nya positif, ini sudah infeksi sekunder. Kalau tadi dua-duanya positif sudah sekunder lampau, kalau ini adalah sekunder gitu ya, infeksi sekunder. Kalau dua-duanya negatif, maka ini sebagai non-dengue atau negatif. Metode pemeriksaan kromatografi yaitu prinsip pemeriksaannya bila antibodi IgM dan IgG dari virus dengue berikatan dengan spesifik dengan anti-human IgM dan IgG yang terikat pada membran nitroselulosa sebagai fase padat, kemudian berikatan dengan anti-dengue yang telah membentuk ikatan kompleks dengan colloidal cold conjugates yang digunakan untuk mendeteksi antigen, kemudian terjadi perubahan warna pink pada zona tes atau pink atau merah muda. Jadi misalnya gini ya, ini kalau sampel nih, sampelnya mengandung antibodi terhadap IgM IgG. Jadi ini sampel serumnya, ini serum darahnya. Selanjutnya ini colloidal cold conjugate, dia akan berikatan. Kemudian di sini ada antibodi terhadap anti IgM gitu ya. IgM dan IgG. Nah, gitu. Kalau serum darah kita mengandung kita pernah dengue gitu ya, ini akan terwarnai. Tetapi kalau tidak ya kita tidak akan terwarnai. Pada zona tes ini tidak akan terwarnai gitu. Nah, tadi colloidal cold conjugate akan bereaksi dengan anti-MOS IgG yang ada pada zona kontrol. Nah, bagaimana dengan negatif? Kalau hasil kita negatif gitu, kita tidak punya virus dengue seperti itu ya. Nah, sehingga tidak terbentuk antibodinya gitu. Nah, kalau di sini tidak terbentuk antibodi IgM maupun IgG, maka di sini tidak ada. Maka si colloidal cold conjugate akan langsung ke anti-antigen antibodi atau anti IgM dan anti IgG. Di sini tidak akan terjadi perubahan warna ya karena tidak ada
tidak ada antibodinya yang terbentuk. Selanjutnya di sini hanya si colloidal gold conjugate akan berikatan dengan anti-MOS IgG yang ada pada zona kontrol, sehingga zona kontrol terjadi warna, sedangkan zona tesnya tidak terjadi perubahan warna. Next ya. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya, HIV maupun malaria. Jadi 10 mikroliter serum masukkan dalam sumuran gitu ya, kemudian teteskan dengan buffer, dibaca sampai 15 sampai 20 menit. Jadi di sini buffernya ditetes 3 sampai 4 tetes gitu ya. Nah, sampel yang digunakan pada pemeriksaan serum, pengambilan sampel, kumpulkan darah vena pada tabung tidak mengandung antikoagulan seperti heparin, EDTA atau sodium sitrat, kemudian diamkan selama 30 menit hingga darah membeku dan langsung sentrifuge dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm. Selanjutnya selama 15 sampai 20 menit hingga didapatkan sampel serum gitu. Ini interpretasinya, kalau negatif hanya terbentuk pada zona kontrol, kalau positif IgM ini berarti infeksi primer, hanya terbentuk warna pada zona kontrol dan zona IgM gitu ya. Kalau yang IgG berarti dia infeksi sekunder, jadi terbentuk pada zona kontrol dan zona IgG. Nah, kalau sekundernya lama sekali gitu ya, maka yang terbentuk warna apa? Pada zona kontrol, IgM dan IgG. Kalau invalid bagaimana? Zona kontrol tidak terwarnai gitu ya, tetapi zona tesnya terwarnai atau tidak terwarnai semuanya. Ini sarannya adalah harus dilakukan uji ulang seperti itu. Next, selanjutnya adalah parameter hematologi. Tadi imunoserologi, sekarang hematologi. Karena kita harus hematologi dan imunoserologi itu saling berkaitan begitu ya. Parameternya adalah rampelit gitu. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya petekia. Petekia itu titik-titik merah yang terlihat setelah dilakukan tourniquet test kayak gitu. Dan ini kita ingin tahu ada tidaknya kebocoran plasma atau tidak begitu ya, untuk mengetahui DF atau DHF begitu. Pemeriksaan darahnya ini jelas hitung trombosit, hitung leukosit dan nilai hematokrit. Ini rampelit begitu ya. Manset pada lengan atas tentukan sistol diastol, tekanan antara sistol diastol 5 menit, kemudian positif. Nah, ini 70,2% kasus hasil ramplitnya positif gitu ya. Selanjutnya hitung trombosit, ini antal trombosit, trombositopenia kurang dari 100.000 per mikroliter. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa? Dengan improve Neubauer atau bilik hitung begitu ya. Leukosit juga sama. Gitu. Ini hematokrit, jangan sampai peningkatannya lebih dari 20%, lebih dari sama 20% artinya sudah kebocoran plasma. Dan ini DHF ya, DHF 1 dan 2 begitu. Baik, ini cara melakukannya. Selanjutnya, baik, sekian untuk perkuliahan pembahasan mengenai pemeriksaan malaria, HIV dan DBD begitu. Kalau ada salah kata, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.